Dires Narkoba Polda Sulsel kunjungi SMP Negeri 1 Pangkajene Sidrap. Polda Sulsel dan Polres Sidrap gelar deklarasi sekolah bersih narkoba atau bersinar tingkat SMP sederajat se-Kabupaten Sidrap di SMP Negeri 1 Pangkajene pada Senin 31 Oktober 2022. Kegiatan ini diawali dengan penyambutan Dires Narkoba Polda Sulsel bersama rombongan dengan tari Pak Dupa oleh siswi SMP Negeri 1 Pangkajene. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi bersih narkoba. Kegiatan deklarasi sekolah bersinar tersebut dilaksanakan atas kerjasama Polres Sidrap dengan pemerintah Kabupaten Sidrap, dalam hal ini Dinas Pendidikan juga BNK Kabupaten. Bupati Sidrap yang diwakili Wakil Bupati Haji Mahfud Yusuf menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan dengan pelaksanaan deklarasi sekolah bersinar ini dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan menjadikan pelajar Sidenrek Rapang bebas penyalahgunaan narkoba. Dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resort Sidenrek Rapang, Badan Narkotika Kabupaten Sidenrek Rapang, Kepala UPT SMP se-Kabupaten Sidenrek Rapang, dan anak-anakku atas atensi dan partisipasi dalam mendukung program sekolah bersinar, bersih dari narkoba. Dires Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan SIKMH yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulsel menunjukkan tren yang masih kondusif. Namun dari data menunjukkan bahwa Kabupaten Sidrap memasuki peringkat 5 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Atensi dari Kapolda Sulsel mengatakan bahwa Sidrap masuk dalam zona merah dari kalangan anak muda yang mayoritas terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan suatu masalah yang krusial yang sudah menjadi masalah global yang harus diperhatikan bangsa. Ketika narkoba ini tidak dibendung dengan melakukan tindakan-tindakan preventif, salah satunya dengan kegiatan seperti ini yang akan memberikan hal positif bagi kalangan pelajar, maka aset masa depan bangsa kita akan terkuras. Dir Narkoba Polda Sulsel berharap kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sidrap untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan seperti ini. Ia mengatakan mari terus bersinergi sampai pelosok desa untuk mengampanyekan bahaya narkoba sehingga ruang gerak penyalahgunaan narkoba bisa berkurang. Program kerja daripada Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan, rangkaian daripada kebijakan Bapak Kapolda yang telah menyampaikan bahwa wilayah Sulawesi Selatan ini termasuk kategori sudah darurat. Atas perintah Bapak Kapolda, kami mencoba untuk bersama-sama pemangku kepentingan, dalam hal ini Polri, TNI, BNNB, Sulawesi Selatan bersama stakeholder untuk bersinergis dan berkolaborasi di dalam upaya mendukung program P4G. Dalam program dukungannya ini kita mengedepankan fungsi pencegahan. Kami sepakat dengan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder bahwa korban penyalahguna dan pecandu kita harapkan untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Dengan pendekatan pencegahan, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kita harapkan bisa memperkecil ruang lingkup daripada maraknya peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya pendekatan edukasi melalui deklarasi dan kampanye anti narkoba di semua, baik itu di lingkungan pendidikan, sivitas akademika, dan masyarakat. Nah, program kerja untuk deklarasi anti narkoba sekolah tangguh bersinar yang digagas dari Polres Sidrap sama pemerintah daerah ini menjadi contoh upaya-upaya pencegahan secara dini, diawali dari lingkungan pendidikan agar anak-anak didiknya tidak terpapar. Karena kalau kita melihat data indikasi ya keterlibatan anak-anak
ya, di bawah umur sebagai korban maupun sebagai penyalahguna ini masih ditemukan. Ya, anak-anak putus sekolah yang terlibat maupun yang masih sekolah, tapi di wilayah Sidrap ini kita akan identifikasi. Kalau ada, mari kita peduli terhadap kondisi itu, ya, mengajak seluruh komponen pendidikan di 5 sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, ya, memperkecil ruang lingkup peredaran narkoba yang berada di lingkungan masyarakat. Sehingga untuk pendekatan persuasif ini harapan saya bisa mendukung dengan semua elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba. Ada berapa kabupaten rencananya ini dan tindak lanjut daripada fokus grup discussion yang kita awali di Makassar beberapa waktu lalu dengan menggandeng kampus Universitas Muslim Makassar, kita akan menindaklanjuti ke 8 sampai 9 kabupaten kota untuk mendapatkan respon masukan agar rumusan naskah kajian ilmiah yang kita kerjasamakan dengan antara Polda Sulawesi Selatan dengan Universitas Muslim Makassar terpenuhi dan akan diberikan kepada pemerintah daerah, DPRD, provinsi untuk mempercepat rumusan Raperda di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan rehabilitasi. Selain ini menjadi pokok daripada dukungan dan partisipasi. Selain upaya pencegahan dengan pendekatan seperti ini dan mengingat ini zona merah, apakah ada upaya untuk memasifkan penindakan atau seperti apa mungkin kepada pihak-pihak terkait? Ya. Penegakan hukum dalam hal ini dengan bersama-sama aparat hukum lainnya yaitu Criminal Justice Team, kami mencoba untuk memfokuskan kepada pengedar dan bandar. Jadi penegakan hukum dimaksimalkan dengan pengungkapan terhadap pengedar dan bandar. Kita terapkan juga penerapan tindak pidana pencucian uang. Harapan saya untuk memutus mata rantai daripada kejahatan narkoba itu sendiri. Khusus bagi korban dan penyalahguna dalam ini pecandu, kita maksimalkan dengan pendekatan restoratif justice melalui penegakan hukum restoratif justice dengan pendekatan kearifan lokal. Harapan kami terhadap korban dan penyalahguna ini ya, untuk memaksimalkan mendapatkan fasilitas rehabilitasi karena mereka itu korban yang terpapar yang harus kita selamatkan. Di sisi lain, untuk kategori pengedar dan bandar kita upayakan dengan pendekatan hukum yang maksimal. Makanya kita terapkan juga dengan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah, sedikit harapannya dan himbauannya kepada generasi muda dan untuk mungkin melalui deklarasi sekolah tangguh bersinar ini, harapan saya generasi bangsa terselamatkan, adik-adik kita ya, agar terus berperan di dalam mengisi potensi dirinya melalui pendidikan sehingga tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba dan dia siap untuk mengisi pembangunan ini dengan pemikiran-pemikiran yang lebih membanggakan. Sementara itu Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga kalinya yang dilaksanakan oleh Polres Sidrap. Deklarasi yang dilaksanakan hari ini menjadi lokasi ketiga yang dilakukan deklarasi selama ia menjabat Kapolres. Sekolah Bersinar atau Bersinarkoba sebagai bentuk implementasi program prioritas yang telah dicanangkan di awal ia menjabat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubdit 1 Narkoba Polda AKBP Daryanto SEMH, Kasubdit 2 Narkoba Polda AKBP Apripe, Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Insinyur Haji Mahmud Yusuf, Dandim 1420 Sidrap diwakili Kasdim Mayor ARM Ari Widarto, Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK, Kakes Bangpol Sidrap diwakili Sekretaris Andi Bahardin Keto,
Kepala Kemenak Sidrap diwakili Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, para PJU Polres Sidrap, para guru dan siswi SMP Negeri 1 Sidrap. Kami pelajar SMP Sederajat. Sekabupaten Sidenreng Rapang. Sebagai generasi muda harapan bangsa. Dengan ini berikrar. 1. Menolak dengan tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berusaha sekuat tenaga untuk belajar giat dan berkarya, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghindarkan diri dari pengaruh narkoba dalam pergaulan dan mendorong terciptanya lingkungan yang bebas narkoba. 4. Berupaya secara maksimal meraih prestasi sesuai potensi, bakat dan minat tanpa pengaruh narkoba. 5. Mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk menciptakan kehidupan yang sehat, aman, damai dan sejahtera. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolei mengabarkan.